رفيع الشان والدرج أنفت يزيد العالمين يا أهيل الجود والكرم صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang tercinta dan ibu-ibu yang dicintai oleh bapaknya masing-masing. Aparat pemerintahan, kelurahan, Pekojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang yang hadir beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan parahmat, tukang kain dan tukang tomat yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Ada yang belum disunat? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, antara wajahnya Haji Komar yang seperti Aliando Sarip ini. Saya aslinya mantan foto model, Bu, model lampu tempel. Kalau dari jauh Haji Komar seperti selebritis, tapi kalau udah dekat seperti Teletubbies. Kalau dilihat dari samping kanan Haji Komar seperti Doni Damara. Dari samping kiri seperti Doni Kusuma. Coba deketin seperti Doraemon. Jangan dilihat orangnya, Bu, orangnya memang kecil, tapi biar kecil yang penting ujungnya lancip, ujung otaknya. Sebab kalau orang kecil biasanya cerdas, lincah, agresif, analitis, sintetis. Tong ditempo jelemana mah letik, ngan ieu matik lot, letik-letik ge parabotna kolot, parabot nu di imah. Saya merasa terhormat ada Ustadz Maulana yang kemudian menelepon saya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ustadz Maulana kita. Ih, hebat ya. Ada Pak Kiai di dalam, ada Al-Mukarom, ada Al-Mukarombeng. Ada dua, ada Al-Mukarom, ada Al-Mukarombeng. Saya Al-Mukarombeng. Ada Ustadz, ada Ustaz. Kalau Ustaz guru, kalau Ustadz ya, urusannya ketat. Gitu. Jangan dilihat orangnya, Bu, kalau orangnya memang kecil. Tapi saya hari ini alhamdulillah sudah dapat kepercayaan dari kementerian. Saya sekarang jadi ketua umum POPSI,
Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Serius, jangan ketawain. Saya ketua umum Popsi, sekjennya Pak Ucok Baba. Masih ingat Ucok Baba, Ibu? Hebat loh dia, sarjana loh. Istrinya normal, anaknya normal, dan alhamdulillah Pak Ucok Baba sekarang udah resmi juga diangkat menjadi pelatih bola basket. Jangan dibayangin. Sekjen Popsi itu Ucok Baba. Kalau bendahara umumnya Daus Mini. Gitu. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallam wasalim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sadayana, para leluhur kita, para leluhur Banten, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, ada salam dari teman-teman saya. Tadinya mau ke sini, cuma ada acara yang berbarengan. Masih ingat Ginanjar, Eman, dari grup 4 sekawan? Iya, tadinya mau ke sini itu. Anak-anak, teman-teman saya semuanya itu masih, dia keturunan Indo loh Bu, blasteran. Iya. Kalau Ginanjar dia masih keturunan Bali Ustadz. Bali, emaknya Babu, bapaknya Kuli. Kalau Ginanjar, tapi kalau Eman dia keturunan Kalimantan, keturunan Pontianak. Emaknya Pocong, bapaknya Kuntilanak. Eman. Kalau Derry yang paling jangkung, hidungnya paling mancung, sebab dia masih ada keturunan Pakistan. Bapaknya iblis, emaknya setan. Hebat lo ini Arisalah. Saya bilang sama Ustadz Maulana, Ustadz sama Kiai juga dalam, Kiai siapa namanya sebelah saya, Kiai Syai, guru kita yang tiap malam Sabtu katanya pengajian sini ya. Yeah. Saya bilang nggak di mana, nggak di Tangerang, nggak di Pandeglang, nggak di Depok, nggak di Jakarta, nggak di Cirebon. Kalau pengajian nggak di mana, pasti majelis kaum ibu paling banyak yang datang. Betul? Tepuk tangan dulu buat kaum perempuan. Ini baik. Yang tepuk tangan saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya. Dan ibu-ibu yang tidak tepuk tangan saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Sekarang Ibu bapak, saya baru saja membaca hasil penelitian survei internasional. Survei internasional penduduk bumi hari ini 1:9 Ibu, antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki 1, 9 perempuan. Penduduk bumi sekarang. Malam hari ini 75% yang hadir kaum ibu, 25% kaum bapak. Real sudah. Perempuan luar biasa. Kita tidak tahu, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini hanya untuk perempuan loh Bu. Anak-anak, kita ada di planet apa nih? Bumi. Bumi itu asal kata dari ibu-ibu, bumi. Mungkin bumi ini jenis kelaminnya perempuan. Bumi, bukan pakmi. Supaya ada energi kehidupan di planet bumi, kalau siang ada sinar apa? Matahari. Saya curiga matahari itu jenis kelaminnya perempuan juga. Matahari itu asal kata dari kata mama. Matahari, perempuan, bukan Pak Tahari. Kalau malam ada sinar apa? Bulan. Bulan purnama. Bulan itu asal dari ibu-ibu. Bulan, bukan Pak Lan. Perempuan.
Ada sinar yang kecil-kecil tuh apa namanya? Bintang. Bintang itu asal kata tina bibi. Bintang perempuan bukan mang entang. Tepuk tangan dulu buat perempuan ini luar biasa. Makan mama perempuan. Minum mami perempuan. Semua makanan jenis kelaminnya mungkin perempuan. Bakpao, mbak-mbak, bihun, bibi, bubur, ibu-ibu. Iya kan? Perempuan semua. Nama-nama kota di Nusantara diciptakan oleh para aulia Allah jenis kelaminnya perempuan semua rata-rata. Bandung, mbak-mbak. Bogor, mbok-mbok. Balikpapan, mbak-mbak. Pontianak, empok-empok. Semua perempuan. Majalengka, mama. Makanan martabak, mama. Semua perempuan. Bandung, mbak-mbak. Bogor, mbok-mbok. Semua perempuan. Majalengka, mama. Sukabumi, Sumedang, susu. Cuma perempuan yang punya susu. Laki-laki sih gak punya susu. Paling minum susu. Cuma sayang mungkin penyakit juga cuma buat perempuan. Budek ibu-ibu. Busik ibu-ibu. Buduk. Buduk. Burik. Perempuan. Burik. Burut. Burut. Ya. Selamat datang. Ustadz Rajib ya. Oh jauh Aceh ya. Oh Kori internasional ya. Luar biasa yang ngaji aja internasional ya enggak gitu. Yang ceramah makhluk langka. Makhluk, saya termasuk makhluk langka yang sudah dilindungi oleh undang-undang purbakala. Gitu. Jadi luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling dimuliakan? Rasul langsung menjawab, ibumu, ummuka. Sahadei kanjeng Rasul, indungku maneh, ummuka 2 kali. Siapa lagi ya Rasulullah? Emak lu. Ummuka 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat Rasulullah berbeda jawabannya. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapak sia katanya. Abuka, ummuka, 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 abuka. 3 kali disebutnya. Ibumu, 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 baru bapakmu. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hebat nggak? Telapak kakinya aja surga, bagaimana ubun-ubunannya? Makanya saya lihat kalau di pasar sekarang ibu-ibu banyak pakai slop tinggi. Kalau ke pasar pakai slopnya tinggi-tinggi sekarang ibu-ibu. Saya suka tanya, Bu, ke pasar kok pakai slop tinggi-tinggi? Iya, takut surganya kotor katanya. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya adalah wanita luhur. Amin. Wanita luhur jagat raya. Mana marawisnya? Bisa diiringi dengan lagu wanita luhur. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin balasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Di saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan selalu dalam pelukan. Oh ibuku tak pernah lelah mendidikku taat ibadah. Oh ibuku yang paling mulia, bangga tuh tiada tara.
sebutnya kau anak durhaka, kan selalu ku ingat semua jasanya, selalu ku turuti petuahnya. Jadilah kau anak berguna bagi siapa saja. Ibumu selalu berdoa untuk putra putrinya. Ibuku adalah sang surya, selalu menyinari dunia. Oh Tuhanku yang maha kuasa, beri hadiah surga. Ya, tepuk tangan dulu buat ibu-ibu dan tamu kehormatan yang datang. Terima kasih. Akri, mana Akri? Ustadz Akri. Oh, itu monyong. Tepuk tangan dulu buat pelawak nasional. Bapak Haji Ustadz Akri SPD, Sarjana Percaya Diri. Iya. Akri. Kalau Akri sama Haji Komar rada putih, rada sipit, dia masih keturunan Cina. Emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Oke. Luar biasa. Kembali ke laptop. Tapi udah pada dateng, jangan lama-lama, udah malam. Ya, udah aja. Ntar aja, banyak yang mau itu bicara. Nah, malam hari ini kita diingatkan. Maulid itu asal kata dari kata milad. Milad itu artinya kelahiran. Hari ini, malam ini diingatkan. Kita diingatkan sejauh mana kita sudah mampu melahirkan akhlakul karimah yang pernah diuswakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia hari ini dan ke depan dibutuhkan anak-anak bangsa Nusantara yang berkarakter Qur'ani, berkarakter entrepreneur, petarung. Islam mengajarkan karakter umat Islam, karakter anak-anak Islam lewat sholat. Lihat bagaimana sholat membentuk karakter kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang. Ada orang, kagak ada orang. Kalau udah waktunya sholat, sholat. Ada orang, nggak ada orang, sendiri apa berjamaah. Maghrib 3 rakaat, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahin. Jangan suka nilep rakaat. Ada orang, nggak ada orang. Kalau sudah waktunya sholat, sholat. Dampaknya adalah ada orang, tidak ada orang. Kalau bukan miliknya, jangan diambil. Pembentukan karakternya. Islam mengajarkan tentang bagaimana karakter anak-anak Islam memiliki komitmen. Berkomitmen, lihat. Imam dulu yang ruku, baru makmum ikut ruku. Imam dulu yang sujud, baru makmum ikut sujud. Kagak ada cerita makmum ngeduluin imam. Walaupun yang jadi imam pangkatnya RT, yang jadi makmum pangkatnya lurah, camat, wali kota, bupati. RT ketemu camat kalau hari biasa hormat sempurna. Tapi dalam sholat nggak mungkin camat nyolek RT. Gua dulu yang sujud, lu kan RT, gua kan camat. Kagak mungkin. RT dulu yang sujud, baru camat ikut sujud sebab RT lagi jadi imam. Tuh. Yang jadi imam pangkatnya kopral, yang jadi makmum pangkatnya kolonel, brigjen, maijen, letjen, tengjen. Ngerti tengjen nggak? Tetangga jenderal. Kopral ketemu kolonel hormat sempurna, apalagi jenderal. Tapi dalam sholat nggak mungkin jenderal nyolek kopral. Pral, aku dulu yang sujud. Nggak mungkin. Kopral dulu yang sujud, baru jenderal ikut sujud, sebab jenderal lagi jadi makmum. Makmum bagaimana imam? Oleh sebab itu Islam mengajarkan kalau pilih imam, imam yang pas, imam yang
aspiratif, imam yang akomodatif, sebab suara imam berpengaruh kepada makmum. Kalau imam nadanya C, makmum pasti C. Imam nadanya D, pasti D. Contoh, walabdallin C, pasti makmum amin. Kalau imamnya naik dikit, dia makmum pasti naik. Walabdallin amin. Walabdallin amin. Walabdallin amin. Mau tidak mau, makmum pasti ikut suara imam. Sekarang bagaimana kalau imam terlalu rendah? Imam yang baik, imam yang aspiratif, dia bersuara dengan apa maunya makmum. Ibu kalau suara kerendahan, makmum juga kewalahan. Saya pernah jadi makmum, imamnya kerendahan suaranya. Kebetulan yang jadi imam teman saya namanya Ginanjar. Saya lihat Ginanjar udah mulai taat, udah mulai sholat sendiri dia. Saya baru ambil wudhu, beres wudhu, saya masuk. Ini laki-laki nih, kalau udah mulai sholat sendirian, ada yang nepuk di sini nih, itu tanda ada makmum di belakang. Mesti ngerti, mesti rubah langsung jadi imam. Saya pikir Ginanjar ngerti, Bu. Nggak taunya dia belum ngerti. Saya tepuk ini, dia nengok. Ada apa, Mas? Goblok. Batal tahu. Mau jadi makmum, lu jadi imam. Oh, balik lagi. Ginanjar jadi imam, Haji Komar jadi makmum. Mentang-mentang yang jadi makmum temennya sendiri, suaranya kerendahan, Bu. Saya dikerjain. Sholat isya kan 4 rakaat mesti disuarain, Ustaz. Kerendahan. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Saya yang jadi makmum mau ngedengerin walabdolinnya kapan? Terlalu rendah. Walabdolin. Bagaimana aminnya orang terlalu rendah? Ada seninya, sholat juga. Ibu bapak saudara sekalian, sholat itu membentuk karakter kita. Islam mengajarkan membentuk karakter itu lewat sholat. Suami istri yang lagi bertengkar, begitu dengar azan dia harus komitmen, berhenti. Suaminya mengatakan berhenti, sholat dulu. Dan tetap mengendalikan emosinya. Jangan kayak tetangga saya, ada laki bini lagi berantem terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, suaminya langsung berhenti, sholat. Wah, lakinya jadi imam, bininya jadi makmum. Tapi dia masih marah, baca Fatihah sambil ngambek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kan kagak bagus begitu. Giliran walabdolin jadi kacau. Walabdolin. Istrinya langsung jawab, Mama gimana sih? Batal tahu? Jawab aja biasa. Ya bapak begitu sih jawab. Baca Al-Fatihahnya sambil emosi. Balik lagi Bu. Suami istri nih. Lakinya jadi imam, bininya jadi makmum. Yang kedua bener nih. Waladhdallin. Istrinya jawab, amin. Lakinya nengok, nah gitu dong. Batal tahu. Ibu bapak saudara sekalian, saya coba ingin bercerita. Apapun yang terjadi ketika sudah kita mengatakan di awal sholat kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita sudah menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun yang terjadi harus tuntas sholat itu. Ini pembentukan karakter. Jangan kayak tetangga saya pernah hidup di Perumnas, Bu. Perumahan belum lunas. Perumahan enggak lunas-lunas.
udah lunas, sertifikatnya digadein lagi, nyicil lagi terus enggak. Jadi perumahan enggak lunas-lunas. Tetangga saya namanya Ibu Khadijah, Bu Khadijah bukan, Ibu Rofiah. Di sana di Cirebon. Saya ketemu juga di sini di Tangerang. Rumah saya sekarang di sini dari tahun 99 rumah saya di sini di Pandongan, di Curug. Dagang saya jualan cincau. Bu Rofiah rumahnya kecil, dia dapat tipe perumahan RSSSS. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, susah selonjoran. Di ruang makan di situ, ruang tamu di situ, ruang sholat juga di situ. Ceritanya dia kerjanya, suaminya kalau pulang malam, sementara suaminya belum pulang, dia sholat isya sendirian, Bu. Di sebelahnya ada meja makan, di atas meja makan ada 2 potong goreng ikan bandeng buat lakinya pulang. Dia sholat di sebelah meja. Allahu Akbar. Begitu masuk rakaat yang kedua, ada kucing naik ke atas meja, Bu. Waduh, terganggu Bu Rofiah. Dibatalin tanggung, udah 2 rakaat, nggak dibatalin. Kucing mau makan goreng ikan. Gimana caranya? Sholat beres, kucing kabur. Cari surat yang banyak sinnya, Bu. Sambil lihat tuh kucing tuh. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Di kucing-kucing garong, Bu, kagak mau turun-turun. Surat apa lagi? Ketemu, Bu, surat Al-Ikhlas. Dibaca lebih kenceng lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kucing kabur, tapi gimana nilai sholatnya nih? Ntar dibahas sama kiai deh. Gitu. Ini ada lagi nih. Saya punya teman namanya sama lagi Maulana. Tapi ini kan di sana ada bukan ustadz ya, teman saya Sarip Maulana. Nah, panggilnya kita Sarip deh. Sarip, Bu, sholatnya mantep, tepat waktu. Cuman dia masih seneng nangkepin, kalau orang Sunda bilang papatong, capung atau capung. Capung ditangkep, dia buat nyundut bujil anaknya yang suka masih ngompol. Kalau di kampung kan suruh gigit pusar anaknya yang masih ngompol tuh. Dia sedang nangkapin capung, Bu. Gitu. Satu ketika dia sholat lagi macul di sawah, kedengeran azan zuhur. Dia sholat ambil wudhu, naik ke saung. Dia sholat zuhur sendirian di pinggir sawahnya di saung tuh. Sampai dia tasyahud akhir, dia baca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngadak-ngadak ada capung mencelok di telunjuk ya, Bu. Masya Allah. Lagi sholat dia nih. Sarip keganggu. Dia seneng capung, Bu. Dibatalin tanggung udah 4 rakaat. Nggak dibatalin capung, bagus. Dia mikir bagaimana caranya sholat beres capung dapat. Dia lihat capung ini. Kan di akhir bacaan tasyahud ada bacaan fil alamina innaka hamidum majid. Dia baca pelan-pelan sambil matanya ngelirik ke capung ini. Fil alamina innaka hamidum majid. Dapat tuh capung. Baru dia sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu bapak saudara sekalian, sekedar ilustrasi saja ini. Inilah contoh umat Islam yang tidak konsisten, tidak konsekuen dengan apa yang diucapkan di awal sholat tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hari ini diingatkan karakter kita sebagai umat Islam terbentuk sebagai karakter Qur'ani itu diawali dengan habituasi
sholat tiap hari. Oleh sebab itu, mari kita luruskan motivasi ibadah kita. Kata Ibnu Sina, ada 3 macam orang melakukan ibadah. Ada 3 macam. Yang pertama, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena kepingin masuk sorga. Kalau ada orang yang seperti ini, ibadahnya dia seperti pedagang. Ibadahnya selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang kayak gini akan kena penyakit yang namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur, kepingin dipuji orang. Yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang yang seperti ini, kata Ibnu Sina, ini orang seperti budak. Dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugurnya sebuah kewajiban. Aing ke sholat isya nu penting gugur kewajiban. Gua udah pergi haji yang penting gugur kewajiban. Sehingga tidak ada perubahan. Ini gugur kewajiban. Yang kedua. Yang ketiga, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadahnya, dia tidak berharap surga, dia tidak takut masuk neraka, dia hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, ada seorang waliullah jenis kelaminnya perempuan, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'atul Al-Adawiyah, doanya sangat terkenal. Beliau berdoa, ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini semata-mata karena keinginanku masuk surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah. Kunci saja pintu surga itu ya Allah. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini semata-mata karena takut masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Rukuknya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, iktikafnya dengan cinta, kedatangannya ke Arisalah karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak nanti akan dilengkapi oleh para inohong kita. Saya mohon maaf, kita cukupkan dengan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Haji Komar merasa banyak kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.